Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Erna Nurfitasari dengan NIM T20194046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki sebuah arti pengambilan keputusan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau sebuah pilihan yang mengenai sasaran dan cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Sementara itu, pembelajaran pada hakikatnya merupakan sebuah upaya membelajarkan siswa agar muncul perilaku belajar. Pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan belajar yang bukan hanya sekedar menyampaikan sebuah materi pembelajaran saja, melainkan juga sebagai suatu proses mengatur sebuah lingkungan sekitar agar tercipta generasi yang berakhlak baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP yang terdiri atas kegiatan memilih dan menetapkan kompetensi dasar atau KD, mengembangkan indikator, memilih dan mengembangkan bahan ajar, memilih dan mengembangkan strategi dalam sebuah pembelajaran, memilih dan mengembangkan media atau sumber belajar, serta mengembangkan instrumen dalam sebuah penelitian. Perencanaan pembelajaran ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat diperlukan oleh setiap guru. Dengan adanya sebuah perencanaan dalam suatu pembelajaran, maka dapat melakukan sebuah proses pembelajaran yang diinginkan. Baik, dari penjelasan yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran, maka di slide yang selanjutnya yaitu manfaat dari perencanaan pembelajaran. Manfaat dari perencanaan pembelajaran itu sendiri sangat penting bagi proses belajar mengajar. Yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam unsur kegiatan. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai pedoman kerja dari semua unsur, baik dari unsur guru maupun dari unsur peserta didik atau murid. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat ukur efektif atau tidaknya dalam suatu pekerjaan, sehingga setiap pekerjaan diketahui ketepatan atau keterlambatannya. Yang selanjutnya yaitu untuk bahan penyusunan data. Data tersebut akan digunakan untuk sebagai bahan pertimbangan suatu proses pekerjaan, sehingga dari data tersebut terjadi keseimbangan kerja. Adapun tujuan dari perencanaan pembelajaran itu sendiri yaitu agar calon guru atau guru itu bisa menguasai sepenuhnya bahan materi ajar, baik metode dan penggunaan alat perlengkapan dalam pembelajaran, bisa menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai dengan di programnya. Saya Ayudiah Pitaloka dengan NIM T20194054. Saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan mata kuliah perencanaan pembelajaran dalam kurikulum 13.
Kedudukan mata kuliah perencanaan pembelajaran dalam kurikulum 13 tentang proses perencanaan pembelajaran yang dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Kedudukan perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penyiapan media sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Yang dimaksud dengan silabus yaitu penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan yang akan dikaji mata pelajaran. Sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran secara tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik. Setiap pendidik pada satu pendidikan memiliki kewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap. Tujuan menyusun RPP secara lengkap agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, matang, efisien, dan memotivasi peserta didik.